Jumpa lagi Jardu TV. Iya, yang ada di sebelah saya ini adalah sebuah laptop premium yang tipis dan sangat ringan. Beratnya di bawah 1 kilogram. Dan tidak hanya tipis dan ringan, laptop ini juga kenceng karena pakai Intel Core yang P-Series generasi ke-12 dengan 12 core di dalamnya. Dan tentunya dia juga sudah memenuhi persyaratan sebuah laptop Intel Evo platform. Jadi mulai dari performa, responsiveness, daya tahan baterai, dan teknologi yang digunakan semuanya sudah terjamin mampu memaksimalkan kenyamanan penggunanya. Ya, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 2022. Oke, seperti yang udah pernah kita bahas ya, Yoga Slim 7i Carbon itu menandakan bahwa dia adalah lini laptop thin and light atau tipis dan ringan kelas premium dari Lenovo yang menggunakan material karbon pada cover bagian atasnya. Carbon fiber ini membuat laptop jadi sangat kokoh tapi bobotnya sangat ringan. Sementara itu kalau yang satu ini, bagian sasis lainnya ini juga pakai material yang ringan yaitu magnesium. Oke, sekarang mari kita mulai aja langsung pembahasan mulai dari spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 1260p, codename Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base TDP-nya adalah 28 watt. Ya dong, karena ini yang P-Series ya. Dia punya 12 core, 16 thread, 4 performance core, dan 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensi di 4,7 GHz dan dia punya 18 MB Intel Smart Cache. Nah, untuk sistem grafisnya dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya ini sudah support QuickSync atau QSV dan juga AV1 yang akan membantu akselerasi di berbagai software content creation. Untuk RAM, dia menggunakan 16 GB LPDDR5, iya 5 ya, 4800 MHz dual channel. Ini onboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi rasanya 16 GB udah sangat cukup untuk laptop seperti ini. Nah, untuk SSD dia pakai 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0. Sayangnya emang di sini belum ada slot M.2 kedua. Tapi 1 TB cukup dong ya. Nah, untuk connectivity dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211, tentunya Wi-Fi 6E, multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya 50 Wh dan OS-nya adalah Windows 11 Home. Bisa lihat dari seluruh spesifikasinya, dia sudah memenuhi persyaratan Evo platform. Nah, untuk body ini form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya itu adalah kombinasi dari aero grade carbon fiber untuk cover atau bagian belakangnya, ya belakang layar, dan magnesium aluminium alloy di bagian cover bawah. Kombinasi material tersebut membuat laptop ini sangat ringan tapi punya durabilitas yang tinggi. Nah, untuk warna, varian yang kami uji ini Moon White ya, tapi untuk varian yang nanti dijual di Indonesia itu warnanya adalah Onyx Gray. Untuk desain, ini desainnya simple, elegan, dan terkesan premium khas seri Yoga. Nah, ini mirip seperti Yoga Slim 9i yang pernah kami review sebelumnya. Yoga Slim 7i Carbon ini juga sudah menggunakan body dengan rounded edge design. Desain sudut dan sisinya tuh melengkung ya, jadi bukan lancip-lancip gitu. Enak aja dipegangnya ya. Dan seperti seri Yoga yang lainnya, bagian tengah atas layar itu ada notch di situ yang berguna untuk memudahkan pengguna saat ingin membuka layar. Untuk dimensinya panjang 30 cm, lebar 20,6 cm dengan ketebalan hanya 1,48 cm. Untuk bobotnya, laptop ini tepatnya ada di 962 gram. Ringan sekali ini ya. Apapun laptop yang di bawah 1 kg itu rasanya ringan banget memang. Chargernya itu di 196 gram dan ini adalah charger Type-C yang bisa digunakan untuk ngecas smartphone kalian juga. Jadi kalau dibawa-bawa totalnya adalah 1,15 kg. Nah, sebuah laptop tanpa charger dengan 1,15 kg itu udah enteng. Ini dibawa dengan chargernya 1,15 kg. Oke, lanjut. Untuk display, Lenovo menyebutnya sebagai Lenovo PureSight. Ini adalah panel IPS, ukurannya 13,3 inci, resolusinya 2,5K atau 2560 x 1600 pixel. Aspek rasionya adalah 16:10. Wah, ini menyenangkan ya, agak sedikit lebih tinggi dari 16:9. Refresh rate-nya 90 Hz dan dia punya teknologi Lenovo Adaptive Refresh Rate 2.0. Terdapat 3 opsi yang dapat diatur pengguna dengan menekan tombol function plus huruf R. Ada low mode, di sini refresh rate-nya di kisaran 30 sampai 60 Hz. Ada high mode, refresh rate-nya didorong sampai dengan
dengan 90 Hz. Lalu ada auto mode, refresh rate akan diatur secara otomatis. Menarik ya, bisa nyampe 90 Hz di sini ya. Nah, menurut Lenovo dia memiliki brightness di 400 nits dengan color gamut 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami, peak brightness-nya dalam ruangan itu mencapai 423 nits. Nggak apa-apa ya, kalau nggak tepat tapi lebih tinggi. Untuk gamut coverage-nya ada di 98,5% sRGB dengan volume di 102,5% sRGB. Layarnya juga telah mendukung Dolby Vision dan iSafe. Permukaannya anti-glare, ya jadi dia nyaman digunakan tanpa pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Terdapat fitur Flip to Boot pada software Lenovo Vantage yang dapat menyalakan laptop secara otomatis saat layar dibuka. Oh ya, bicara soal dibuka, layar ini bisa dibuka sampai dengan 180 derajat ya. Bingkai kanan kirinya ini juga sangat tipis di 2,65 mm, membuatnya punya 91% screen to body ratio. Bingkai atas agak sedikit tebal ya, karena di situ ada kameranya. Nah, kalau bicara soal kameranya, saya memang si Yoga Slim 7i Carbon yang satu ini masih pakai kamera dengan resolusi 720p 30 fps. Ada e-camera shutter yang dapat diakses melalui switch di sisi kanan laptop. Kamera juga dilengkapi dengan infrared, jadi udah support fitur Windows Hello. Nah, untuk mikrofonnya sudah dilengkapi dengan fitur Lenovo Smart Noise Cancellation. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di sekitar saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di sekitar saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, lanjut mengenai audionya sekarang. Dia pakai dual stereo speaker by Harman. Masing-masing powernya adalah 2 watt. Preset dan equalizer dapat diatur melalui software Dolby Vision. Untuk suaranya ini tergolong lantang ya, walaupun memang bukan yang paling kencang yang kami uji, tapi untuk sebuah laptop sekecil ini sih lantang suaranya ya. Di sini frekuensi tinggi akan cukup terdengar ya. Kemudian untuk bassnya masih terasa cukup oke, walaupun nggak menggelegar, tapi ya terdengar di situ bassnya. Jadi terdengar separasinya itu lumayan oke di sini. Ya wajar ya, ini laptop tipis, nggak mungkin dong ada dum gitu ya. Oke, lanjut ke konektor dan tombol-tombolnya. Di kiri ada satu Thunderbolt 4 yang sudah mendukung data transfer, DisplayPort 1.4, power delivery, dan tentunya penggunaan perangkat Thunderbolt seperti SSD eksternal dan eksternal GPU. Di kanan ada e-camera shutter, ada tombol power, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang juga mendukung data transfer, power delivery 3.0, dan DisplayPort 1.4. Ya, konektornya terasa sedikit, tapi tenang, karena Lenovo menyediakan USB-C 4-in-1 hub dalam paket penjualannya. Nah, di sini outputnya adalah satu USB 3, satu HDMI, dan satu VGA port atau D-sub di sini ya. Lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm. Untuk keyboard dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout dengan feel yang khas Lenovo banget ya. Tergolong nyaman sih pada saat digunakan dan terasa lebih solid jika dibandingkan dengan Yoga Slim generasi sebelumnya. Tidak terdapat tombol navigasi page up, page down di sisi kanan. Terdapat backlit dengan 2 tingkat kecerahan yang diatur dengan tombol function plus spacebar. Nah, untuk touchpad ini menggunakan precision touchpad. Letaknya cenderung center to spacebar ya, tapi agak sedikit melebar ke arah kanan. Tapi tenang aja, ini masih nyaman digunakan saat mengetik. Nah, untuk touchpad ini tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri. Nah, untuk sistem keamanan dia menggunakan infrared kamera yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu heat pipe dan satu kipas yang memiliki 97 bilah dengan ketebalan masing-masing 0,15 mm. Sistem pendinginnya diklaim mampu memberikan 40% daya desain thermal yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan Lenovo AI Engine Plus dengan AI Core yang mampu memaksimalkan performa dan meningkatkan responsivitas laptop saat digunakan oleh pengguna. Dilengkapi dengan Lenovo Smart Power yang punya 3 mode performa yang bisa diakses melalui Lenovo Vantage atau dapat diubah langsung dengan shortcut function plus huruf Q. Pilihannya adalah battery saving,
intelligent cooling, dan extreme performance. Mari sekarang kita lihat konsistensi performanya kalau kita jalankan Cinebench R15 looping 20 kali. Di mode intelligent cooling, skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 1443 poin. Dan kita masih bisa dapat lebih tinggi lagi kalau kita pakai extreme performance, itu adalah di kisaran 1692 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode intelligent cooling ada di kisaran 1120 sampai 1130 poin. Sementara di extreme performance itu bisa dipertahankan di kisaran 1390 poin hingga run ke-7, lalu kembali turun di kisaran 1330 sampai 1350 poin hingga run ke-20. Nah, untuk suhu kerja di intelligent cooling, CPU-nya itu sempat spike aja, lompat sebentar di awal ke 90 derajat Celcius, tapi langsung turun dan bertahan di kisaran 65 sampai 70 derajat Celcius. Sedangkan di extreme performance, CPU juga sempat spike ke 92 derajat Celcius di run pertama aja, lalu dia turun ke kisaran 78 sampai 81 derajat Celcius. Terlihat bahwa baik di mode intelligent cooling maupun extreme performance, suhu kerjanya tergolong aman. Untuk pengujian berikutnya, kita akan lakukan langsung aja pakai mode extreme performance supaya performanya maksimal ya. Nah, kalau tidak dicolok ke listrik, kita pakai mode baterai aja ya. Skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1300 sampai 1350 poin. Jadi ini udah mirip dengan skor yang dapat dipertahankan di mode extreme performance, yang artinya memang benar dia memenuhi syarat dari Intel Evo platform, di mana performa dicolok atau tidak dicolok ke listrik itu mirip. Sekarang kita masuk ke Adobe Premiere Pro CC 2022 ya. Dalam pengujian ini kita pakai video 4K 60 yang panjangnya adalah 2 menit 7 detik. Dengan software only, ini semua selesai dirender dalam waktu 12 menit 48 detik. Kalau kita pakai OpenCL, 7 menit 10 detik. Nah, kalau kita pakai external GPU, kali ini kita pakai yang dengan RTX 2080 Super ya. Ini semua selesai dalam waktu hanya 2 menit 21 detik saja. Kalau 1080p videonya 1080p 60 fps ya. Dengan software only semua selesai dalam waktu 2 menit 38 detik. Kalau kita pakai OpenCL 1 menit 51 detik. Wah, kencang ini sih ya. Lalu kalau kita pakai external GPU yang tadi selesai dalam waktu hanya 45 detik saja. Nah, suhu kerja CPU terlihat sempat spike sedikit ke 91 derajat Celcius di awal proses render, tapi langsung turun dan dipertahankan di kisaran 77 sampai 84 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing gratis tapi profesional. Ya, dengan 4K 60 semua selesai dalam waktu 15 menit 24 detik. Lalu kalau kita pakai eGPU yang tadi, semua selesai dalam waktu 5 menit 17 detik. Kalau videonya 1080p 60 fps, ini semua selesai dirender dalam waktu 4 menit 22 detik. Sementara kalau pakai eGPU hanya 1 menit 35 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada software yang satu ini, suhu CPU terlihat di kisaran 71 sampai 81 derajat Celcius. Wah, tumben aman banget ini ya. Kita lanjut ke gaming test dan hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Nah, di GTA 5 selama 30 menit terlihat suhu CPU dari kisaran 75 sampai 78 derajat Celcius. Untuk suhu permukaannya, area tengah keyboard itu merupakan area terpanas dengan area tombol keyboard mencapai 42 derajat Celcius. Dan sela-sela tombolnya bisa sekitar 46 derajat Celcius. Area kiri dan kanan keyboard itu suhunya di kisaran 30 sampai 36 derajat Celcius. Sementara kalau palm rest sih aman ya, 27 sampai 30 derajat Celcius saja. Oh ya, tadi kan ada eGPU ya. Kenapa kita nggak tes juga? Oke, kita tes gaming pakai external GPU kita ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya.
Oke, kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6440 Mbps. Sementara kecepatan tulisnya di 4259 Mbps. Wah, ini lumayan kencang ya. Nah, sekarang mari kita uji baterainya. Brightness 50%, volume di 25%, modenya kita pasang di intelligent cooling. Hasilnya adalah video playback 1080p itu bisa dilakukan selama 12 jam. Ini hasil yang oke banget dan berarti memang benar-benar sudah memenuhi syarat dari Intel Evo Platform. Untuk charging terdapat menu conservative mode yang diklaim bisa memperpanjang umur baterai dengan menahan kapasitas baterai di 80%. Lalu ada juga menu rapid charge yang mampu meningkatkan kecepatan charging dari laptop ini. Nah, kalau hasil dengan rapid charge, nge-charge itu di 30 menit pertama itu dapat 41%. Ini setara dengan video playback kisaran 5 jam ya. Lalu untuk dari 0 sampai penuh membutuhkan waktu hanya 1 jam 42 menit. Jadi hasilnya kenceng nih nge-charge-nya. Oke, Lenovo Slim 7i Carbon ini sudah mulai dijual di official store dari Lenovo Indonesia. Untuk varian yang kami uji itu dijual di harga kisaran 21.499.000. Lalu ada varian lain dengan spesifikasi Core i5 1240p, 16GB RAM dengan 512GB SSD yang harganya di kisaran 17.999.000. Tapi tentunya kalau kalian mau beli ini dicek dulu deh harganya berapa. Siapa tahu lagi ada diskon-diskon. Coba kalau kalian cek sendiri berapa sih harganya? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini semua sudah mencakup Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021, dan garansi 2 tahun ADP atau Accidental Damage Protection plus 3 tahun Premium Care. Nah, si ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama, seperti misalnya ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak di LCD panel, keyboardnya mati, korsleting listrik bahkan ya. Dan ini semua ditanggung 100% selama 2 tahun. ADP ini bahkan bisa diklaim berkali-kali selama bukan di part yang sama. Bahkan di part yang sama pun bisa diklaim maksimal 2 kali. Untuk layanan Premium Care itu berarti dia bisa dihubungi 24 jam 7 hari seminggu dan dapat melakukan servis laptop di rumah tanpa ke service center jika itu memang memungkinkan. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kameranya resolusinya masih 720p ya. Banyak yang udah pakai 1080p. Nah, tapi ini sudah dilengkapi dengan infrared kamera yang udah support Windows Hello. Kemudian, tidak ada port USB Type A, tapi disediakan USB-C hub dalam paket penjualan yang ada USB Type A-nya. Lalu untuk RAM 16GB, ini sayangnya emang nggak bisa di-upgrade, tapi ya rasanya emang udah cukup sih ya 16GB, apalagi udah DDR5 dan udah langsung dual channel. Di sisi poin menariknya, laptop ini memenuhi persyaratan Intel Evo Platform ya, dan prosesornya udah kenceng pakai Intel Core i7 1260p, 12 core di sini. Performanya kenceng di form factor yang tipis dan ringan seperti ini. Nyaman untuk multitasking, masih bisa buat gaming tipis-tipis juga. SSD-nya juga kenceng dan lega di sini. Desain bodinya minimalis dengan material carbon fiber, durabilitasnya tinggi tapi ringan. Layarnya pakai IPS resolusi 2,5K, color gambutnya 100% sRGB. Cocok lah mau pakai buat content creation, bisa. Suhu kerjanya tergolong terjaga rendah juga. Bahkan dia masih punya mode pengaturan performa. Kalau dirasakan performanya kurang atau suhunya rasanya agak tinggi, bisa diubah. Nah, dia juga punya konektor Thunderbolt 4. Daya tahan baterai udah oke banget, 12 jam video playback. Kecepatan chargingnya juga lumayan kencang nih, di bawah 2 jam karena fitur rapid charge. Lalu ada Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 membuatnya jadi future proof. Bonusnya Microsoft Office Home and Student 2021, garansi ADP dan Premium Care itu ada di sini, dan itu khas Lenovo banget ya. Ya, jika kalian memang lagi nyari sebuah laptop yang tipis dan sangat ringan, bukan cuma ringan, sangat ringan, tapi performanya harus kenceng, durabilitasnya oke, lalu fitur-fiturnya harus kekinian banget, dibuka harus langsung hidup ya, harus responsif juga. Oke, rasanya sih Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini bisa jadi sebuah laptop yang merupakan impian kalian. Kayaknya impian saya juga. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.